Ustadz Imran Fauzanun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fuad. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat, Bu Fuad. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Ustadz pada kesempatan kali ini di podcast SD Muhammadiyah Jonggol. Siap. Dan saya kan hadir setiap hari di sini, Bu Fuad. Ya Pak Ustadz, sebelum membicarakan tentang sekolah, saya mau tanya dulu nih. Kan mungkin anak-anak ada yang belum tahu Pak Ustadz ini dulu sekolahnya di mana, terus kuliahnya di mana, gitu. Bisa tolong diceritakan, Ustadz? Terima kasih, Bu Fuad, pertanyaannya. Saya ini berasal dari Kota Sukabumi. Anak bungsu, anak keempat dari 4 bersaudara. Saya sekolah di Taman Kanak-kanak, diawali dari Taman Kanak-kanak namanya TK Ibadur Rahman yang berada di daerah Tegalega, Kota Sukabumi. Setelah lulus TK, saya ke SD Negeri Cibitai. Nah, berlanjut dari SD ke pesantren. Ya karena waktu itu Bu Fuad, kenapa saya pesantren? Karena saya takut dengan pelajaran matematika. Jadi buat anak-anak soleh dan soleha yang takut dengan matematika, ada solusi nih dari Pak Ustadz. Boleh masuk ke pesantren. Walaupun yang bisa matematika juga boleh ke pesantren gitu. Ternyata Bu Fuad dan anak-anakku semua di pesantren juga ada matematika gitu. Jadi ya sudah terlanjur masuk gitu ya. Nah, mau pulang saya takut, nggak tahu jalan, waktu itu kan masih imut-imutnya, masih kecil. Ya, sudah berlangsung di pesantren Darul Mutakin. Ya, saya di sanawiyahnya ada di daerah Parung. Jadi ini juga bisa jadi salah satu referensi untuk anak-anak soleh dan soleha yang mau melanjutkan ke pesantren. Di pesantren Darul Mutakin sampai 3 tahun aja semua. Tingkat sanawiyah. Tingkat sanawiyah, rata-rata teman-teman juga pindah. Dan pindahnya itu ke Kota Sukabumi di salah satu pesantren yang waktu itu baru berdiri, dan kami adalah salah satu angkatan pertama, namanya pesantren Hayatan Thoibah di daerah Keramat. Nah di situ pun saya nggak selesai, hanya 1 tahun. Jadi kelas 2-nya saya pindah ke pesantren lagi di salah satu pesantren yang lama juga di Kota Sukabumi. Kalau tadi Hayatan Thoibah itu baru, dan ini pesantren terlama, namanya pesantren Syamsul Ulum yang ada di daerah Bayangkara. Setelah selesai dari Syamsul Ulum, saya mau kerja juga potensi belum begitu terlihat. Nah, karena basicnya tadi pesantren, ya sudah saran orang tua untuk kuliah saja daripada kerja tidak ada potensi. Kuliahlah di salah satu universitas ternama di daerah Kota Bogor, yaitu Universitas Ibnu Khaldun. Sampai selesai 2006, Bu Fuad. Di jurusan apa Pak Ustadz? Di jurusan Tarbiyah, pendidikan agama Islam. Jadi untuk calon ustadz dan ustazah ini bisa jadi salah satu referensi juga ya. Jadi kampus Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Kota Bogor. Nah sekarang boleh diceritakan nih Pak Ustadz, awal mula berdirinya SD Muhammadiyah Jonggol sampai akhirnya sekarang sudah berjalan di tahun ke-6 ya. Siap Bu Fuad, SD Muhammadiyah Jonggol berdiri tahun 2016 dengan peserta didik 4 peserta didik yang pertama kali belajar di SD Muhammadiyah Jonggol. Lanjut di tahun berikutnya kurang lebih ada 12 peserta didik, dan sampai saat ini di 2021 alhamdulillah sudah ada muridnya 252 peserta didik. Sekarang bisa diceritakan Pak Ustadz terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh Pak Ustadz selaku pimpinan ya dalam hal ini kepala sekolah SD Muhammadiyah Jonggol, sehingga muridnya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan. Masya Allah. Pada intinya Bu Fuad, jadi bertambahnya murid SD Muhammadiyah Jonggol itu yang pertama kami yakini adalah bahwa ini adalah semua sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun ke depan memang sudah ditentukan sama Allah, tinggal ikhtiarnya kami di SD Muhammadiyah Jonggol. Dan alhamdulillah di awal
kami berdiri itu terobosan yang pertama kali yaitu dengan adanya program hafalan Quran. Nah, itu diawali dengan hafalan Al-Quran. Kami tawarkan kepada wali peserta didik bahwa SD Muhammad Jonggol untuk kelas 1 sudah insya Allah hafal juz 30. Dan selanjutnya kita kembangkan tidak hanya hafal, tapi bagaimana peserta didik SD Muhammad Jonggol Bu Fuad bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar dengan metode sekolah mempunyai metode sendiri itu dari kreatif guru tersebut gitu. Kita gunakan potensi yang ada ya, seperti yang guru baca Quran ini mempunyai metode dan kita gunakan di SD Muhammad Jonggol. Setelah itu tidak hanya cukup dibaca Al-Quran aja, SD Muhammad Jonggol itu bisa memahami Al-Quran, wabil khusus arti daripada bacaan yang dibacakan oleh peserta didik SD Muhammad Jonggol. Itu kompeten di agamanya. Untuk di umumnya kemas dengan pelajaran umum di bidang sains di ekskul pilihan. Nah, dan alhamdulillah tahun ini insya Allah kita akan tambah di umumnya dengan Cambridge di bahasa Inggrisnya, seperti itu Bu Fuad. Terobosan-terobosan yang mudah-mudahan selain itu juga ya ada pembiasaan-pembiasaan Bu Fuad. Akhlak mulia itu yang paling penting ya, yang paling penting untuk pembiasaan anak berakhlak mulia, akhlak Rasulullah SAW seperti makan dengan tangan kanan, duduk membaca bismillah, menggunakan sendal sepatu. Jadi kami biasakan sunnah-sunnah Rasulullah di SD Muhammad Jonggol ini Bu Fuad. Seperti itu. Seperti itu ya anak-anak soleh dan solehah. Sebelum ke penutup nih Pak Ustadz, yang Siap. terakhir harapan apa yang Ustadz miliki untuk kemajuan SD Muhammad Jonggol ini? Oke, baik Bu Marfa dan anak-anak semua, wali peserta didik dan calon wali peserta didik, harapannya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ilmu yang diberikan oleh guru-guru SD Muhammadiyah Jonggol bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan lingkungan. Dan SD Muhammadiyah Jonggol yang berada di Kampung Menan, Desa Sukamaju ini bisa bermanfaat mobil khusus untuk lingkungan sekitar sekolah dan umumnya untuk Jonggol dan sekitarnya. Mudah-mudahan wali peserta didik ataupun calon wali peserta didik bisa bergabung di SD Muhammad Jonggol untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bu Fuad, Ya. jadi untuk tahun ini juga kami sedang mempersiapkan penerimaan peserta didik baru. Jadi untuk anak-anak soleh dan solehah yang punya tetangga, punya adik gitu ya Pak Ustadz ya, silakan bersiap-siap karena insya Allah kita akan mulai penerimaan peserta didik baru itu di bulan Oktober Pak Ustadz. Oktober, insya Allah di bulan Oktober. Untuk online-nya di bulan Oktober dan offline-nya nanti di bulan November insya Allah. Wali peserta didik, calon wali peserta didik, kami tunggu kehadirannya di SD Muhammadiyah Jonggol cerdas dan berakhlak, dan mudah-mudahan kita bisa bergabung di sekolah yang kita banggakan ini, insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama